Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rajib Rahimullah ingin memberikan sedikit pembelajaran tentang strategi efektif pendidikan akhlak pada pertumbuhan anak. Sebelum itu, saya memberikan pendahuluan. Pendidikan menjadi instrumen utama yang meningkatkan kualitas manusia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup manusia. Perilaku manusia perlu sesuai dengan koordinatnya sebagai individu dan memiliki moralitas yang baik. Pendidikan bukan sekedar hanya penyampaian materi tanpa nilai dan spiritual. Padahal ilmu pengetahuan lebih berbahaya jika kita tidak mencintai dengan akhlak mulia. Jadi kita pertumbuhan strategi afektif pendidikan anak itu harus didasarkan dengan akhlak. Ya, dan ketika akhlak menjadi itu, kita sebagai alat itu sebagai fondasi dalam proses mendidik, memelihara dan membujuk pelatihan akhlak pada berpikir orang-orang itu akan didasarkan pada pelajaran agama Islam. Kemudian pengertian pendidikan. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan membawa awalan P dan akhiran an, mengandung arti perbuatan. Hal cara atau sebagaimana istilah pendidikan ini semua berasal dari bahasa Yunani pedagogik yang berarti bimbingan diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai kata education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dan dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa istilah antara lain taklim, at-tarbiyah, at-tatib, at-taklim berarti pembelajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian dan pengetahuan keterampilan. Kemudian pengertian akhlak pada anak. Akhlak sebagai pangkal kecerdasan pada manusia merupakan makhluk yang saling sempurna yang diciptakan dengan berbakal akhlak dan kecerdasan yang dapat pada diri manusia merupakan salah satu pembeda dari makhluk ciptaan Allah. Yang kita ketahui bahwa di dalam diri manusia memiliki potensi kecerdasan, diantaranya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Ketiga potensi tersebut sepertinya sudah dimiliki oleh seorang anak sejak ia dilahirkan. Namun, tidak akan pernah lepas dari peran keluarga, orang tua, dan lingkungan sekitar. Pengaruh membentuk akhlak itu dari tiga aspek: keluarga, orang tua, dan lingkungan. Sebagai potensi kecerdasan pada anak. Kemudian berasal dari keturunan orang tua yang baik atau berada di lingkungan yang baik tidak menjamin orang tersebut akan menjadi baik pula akhlaknya. Walaupun orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, jika tidak dibarengi dengan memper- memperhatikan lingkungan dan segala sesuatu yang ada di sekitar sang anak itu bisa mempengaruhi dalam proses pembentukan karakter anak tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang kecerdasan. SQ. Jadi Jadi kita ketahui ya pendidikan yang sangat mempengaruhi pada akhlak dan anak itu yang terbesar itu adalah lingkungan sekitar. Itu jadi yang harus diperhatikan pada anak. Kemudian pendidikan anak di surat Al-Luqman. Yang pertama Al-Luqman ayat 13 akhlak kepada Allah, kemudian Al-Luqman ayat 14 akhlak kepada orang tua, kemudian akhlak kepada orang lain itu di surat Al-Luqman ayat 8, kemudian akhlak pada diri sendiri itu di ayat 19. Jadi kisi-kisi pendidikan anak di surat Al-Luqman itu ada 4 poin: akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak kepada Allah ini yang berarti yang di surat Al-Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian akhlak kepada orang tua,
Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyiapkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, artinya kepadamu kaulah kembali. Dan ketiga adalah akhlak kepada orang lain, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kemudian akhlak kepada diri sendiri, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan langkuhkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan, pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan menuju kecerahan pengetahuan. Dalam konteks Islam, dalam konteks Islam, istilah pendidikan dikenal sebagai istilah seperti at-tarbiyah, at-ta'lim, wa ta'dib yang memiliki makna yang berbeda. At-tarbiyah berasal dari kata yang berarti memelihara dan mendidik. At-ta'lim adalah proses transisi ilmu pengetahuan, semangat ta'dib melakukan proses bersopan santun dan beradab pada menuntut ilmu. Dari definisi tersebut, Al-Ghazali menyatakan bahwa hakikat Hakikat akhlak dilibatkan dua syarat utama. Pertama, perbuatan harus konsisten, kemudian secara berulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya, pengaruh jurus menunjukkan sifat pengurus baik konsisten. Kedua, perbuatan tersebut harus ditumbuh secara alami sebagai refleksi dari jiwa tanpa dipengaruhi oleh tekanan, paksaan, atau bujukan dari orang lain. Sebagai contoh, tindakan pemurah harusnya muncul tanpa pertimbangan moral eksternal atau pengaruh luar, melainkan sebagai manifestasi dalam tumbuh secara alami dari diri seseorang, baik secara pendidikan atau naluri bawaan Al-Quran. Telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan akhlak pada anak yang terhubung dalam surat Al-Luqman, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang, dan akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada diri kita sendiri. Cukup sekian dari presentasi saya tentang strategi efektif pendidikan akhlak ya untuk pertumbuhan anak ya dalam materi bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.